Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Sasmita Maharani, NIM 2411031004, nomor urut 2 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan secara lebih mendalam skenario modul ajar yang telah saya susun sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah pembelajaran PPKN SD. Baik, adapun latar belakang dan rasional dari materi tersebut. Di sekolah dasar, pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan atau disebut dengan PPKN memiliki peran yang sangat strategi dalam pembentukan karakter peserta didik sebagai warga negara yang baik. Peserta didik juga diharapkan mampu dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat melalui pembelajaran PPKN ini, yang juga tekanan pada pembentukan sikap, nilai, moral dalam kehidupan sehari-harinya maupun kehidupan nyatanya. Ini juga sejalan dengan pendapatnya Puji, yang dimana ia menyatakan bahwa PPKN bertujuan untuk memberikan pendidikan bela negara dan juga pengetahuan dasar kepada siswa sehingga mereka mampu menjadi individu yang bermanfaat bagi bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia berasal dari nilai-nilai luhur atau budaya yang telah lama atau telah ada sejak lama. Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup yang mempersatukan bangsa di tengah keanekaragaman suku, budaya, ras, agama. Dan selain itu juga Pancasila berfungsi sebagai standar untuk menentukan sikap dan perilaku masyarakat yang baik dan buruknya. Oleh karena itu juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal dan menjadikan landasan dalam membentukkan karakter bangsa yang sangat-sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di dalam kehidupan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berdiri di atas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk membentuk kepribadian siswa dengan menjadikan mata pelajaran Pancasila atau pelajaran PPKN ini sangat wajib di sekolah dasar untuk membantu siswa menumpukan rasa tanggung jawab, rasa nasionalisme, kepedulian dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Namun di sekolah dasar pembelajaran PPKN ini seringkali hanya mengajarkan materi saja dan menekankan pada aspek kognitif seperti menghafal sila-sila Pancasila tanpa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya dan mempertimbangkan penerapan ini dalam kehidupan nyatanya. Padahal tujuan utama pembelajaran PPKN ini adalah agar siswa mampu berpikiran kritis, bersikap
demokrasi, dan bertindak secara moral dan berbijaksana. Oleh karena itu, inovatif dalam pembelajaran diperlukan yang dapat membantu siswa atau menghubungkan materi dengan situasi dunia nyatanya siswa atau dunia kehidupan sehari-harinya siswa. Baik, itu saja latar belakang dari materi. Modul ajar ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Pembelajaran PPKN di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran masih berfokus pada hafalan, sehingga siswa kurang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyatanya. Oleh karena itu, dilakukan pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna, seperti materi mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Ini sangat relevan untuk diterapkan pada siswa kelas 6 dasar karena pada tahap ini peserta didik sudah mampu berpikiran lebih kritis, memahami hubungan sebab akibat, serta mulai mengenali permasalahan sosial di lingkungan sekolah, seperti kerjasama, sikap saling menghargai. Oleh karena itu, digunakan model problem based learning atau PBL yang menekankan pada pemecahan masalah nyata, berpikiran kritis, serta menanamkan nilai-nilai moral dan norma. Adapun skenario kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan berupa salam. Apresiasi, dan ada exhibition singkat seperti menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban
suasana belajar yang menyenangkan. Guru kemudian mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya peserta didik melalui pertanyaan tematik. Yang kedua, pada kegiatan inti diterapkan sintaksis problem-based learning dimulai dari orientasi masalah dengan mengaplikasikan video tentang perilaku bullying di kelas. Rina hanya ingin sendiri, tapi mereka tidak membiarkannya. Selanjutnya, peserta didik dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan penyebab masalah dan mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila untuk membangun antusias peserta didik dalam belajar, serta mencarikan solusi yang tepat. Peserta didik kemudian melakukan penyelidikan dengan mencari informasi-informasi dan berbagai sumber, seperti di buku, mendiskusikan ide dan menyusun solusi dalam bentuk peta konsep aturan kelas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas, diikuti dengan pemberian tanggapan dari kelompok lain, serta penguatan dari guru. Kegiatan dilanjutkan dengan merefleksikan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya perubahan sikap dan juga kehidupan sehari-harinya. Pembelajaran diakhiri dengan memberikan kesimpulan evaluasi penugasan sebagai bentuk tidak lanjut. Adapun rasional pemilihan model dan metode pembelajaran. Model yang saya ambil yaitu problem based learning atau disebut dengan PBL, dipilih karena berpusat pada peserta didik dan menggunakan masalah nyata sebagai konteks pembelajaran. Dan juga model PBL ini dipilih karena sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu mendorong keaktifan, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan pemecahan masalah. Selain itu, model ini juga sangat relevan dengan materi mengamalkan Pancasila karena membantu peserta didik menghubungkan konsep-konsep dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya. Metode pendukung seperti berdiskusi, bertanya jawab, penugasan, presentasi, dan refleksi digunakan untuk menghubungkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang. Dengan demikian, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya untuk mewujudkan kebangsaan yang bersama.
Adapun kesimpulan dalam penerapan model problem based learning atau yang disebut dengan PBL pada materi ini mampu membantu peserta didik tidak hanya memahami tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu guru perlu terus menggunakan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual serta mendorong peserta didik untuk lebih aktif agar nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian pemaparan materi tentang modul ajar kelas 6 pada materi pengamalan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Dan ini dia buku terkait materi tersebut. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian terdapat kekurangan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Bye-bye. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Baik, adapun pesan untuk peserta didik. Sekolah bukanlah hanya sekedar tempat untuk mengejar angka di atas kertas, melainkan tempat bagi kita untuk belajar memanusiakan manusia. Setiap kata kasar yang terucap dan setiap tangan yang terangkat untuk memukuli atau menyakitkan temanmu sesungguhnya tidak menunjukkan kekuatanmu, melainkan menunjukkan rapuhnya hatimu. Ingatlah bahwa teman di sampingmu adalah rekan seperjuanganmu, bukan lawan yang harus dijatuhkan. Luka di fisik mungkin bisa sembuh namun dalam hitungan hari. Namun luka di hatimu akibat ejekan dan intimidasi bisa menembuskan seumur hidup, bahkan menghancurkan masa depan seseorang. Ibu bapak ingin kalian paham bahwa perbedaan di antara kita, baik itu fisik, kemampuan, maupun latar belakang, adalah warna yang seharusnya mengindahkan suasana kelas, bukan alasan untuk saling mengejekkan atau merendahkan. Jangan bangga menjadi diakui karena kekerasan, banggalah karena kehadiran memberikan rasa aman, nyaman bagi seorang. Mari kita berhentikan saling mengejek, berhenti mencari celah untuk menghina, dan mulailah saling merangkul. Jika hari ini kamu melihat temanmu disakiti, janganlah diam, karena diammu adalah dukungan bagi pelaku. Jadilah generasi yang cerdas, akal mulia, adabnya. Baik, itu aja pesan untuk peserta didik. Stop bullying.